Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi, saya Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita diingatkan lagi tentang pentingnya merdeka belajar bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia. Apalagi saat ini perubahan global terjadi sangat cepat dan tidak terduga. Jadi tantangan yang kita hadapi berbeda dengan apa yang dihadapi orang tua kita atau yang kita hadapi di masa lalu. Oleh karena itu kita harus siap, kita harus berani mencari cara-cara baru untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mewujudkan visi dan misi SDM unggul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar prodinya dan di luar kampus selama 3 semester. Mahasiswa Indonesia sekarang bisa melakukan magang di industri kelas dunia. Mereka bisa menjadi tenaga pengajar untuk membantu ibu dan bapak guru di SD maupun di SMP. Serta ikut program pertukaran dengan mahasiswa dari daerah atau pulau lain di Indonesia, bahkan dari benua lain. Kemudian ada juga Kampus Merdeka Vokasi yang menghadirkan 2 transformasi utama pada pendidikan tinggi vokasi, yaitu program SMK D2, jalur cepat, dan peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan D4. Keduanya dirancang untuk lebih mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja, sehingga pelajar mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang yang benar-benar diminati dengan waktu yang jauh lebih singkat. Sebenarnya apa harapan Bapak terhadap kompetensi lulusan dari perguruan tinggi di masa yang akan datang? Seperti apa lulusan kita seharusnya, Pak? Iya, yang pertama, lulusan kita harus sangat kuat dedikasinya untuk kemajuan bangsa, juga untuk kemanusiaan, juga untuk toleransi dalam kebinekaan. Itu watak yang tidak boleh ditawar. Yang kedua, lulusan kita harus memiliki karakter dan skill pembelajar yang kuat. Tadi sudah saya sampaikan, selalu belajar hal yang baru, mengupdate pengetahuan. Karena hal ini sangat penting karena masa depan itu akan penuh dengan disrupsi, akan penuh dengan perubahan-perubahan yang besar. Kita tahu ini arus perubahan cepat sekali. Bahkan penuh dengan kompetisi. Tanpa belajar terus-menerus, ya, lulusan kita akan tertinggal oleh perkembangan iptek yang sekali lagi perkembangannya sangat pesat sekali. Yang ketiga, lulusan kita bukan hanya mempunyai kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kemampuan inovatif, kemampuan inovasi yang kuat, dan juga mampu menjadi problem solver terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Karyanya bukan hanya karya ilmiah, tetapi juga karya yang memecahkan masalah sosial melalui pemanfaatan teknologi, melalui inovasi, dan juga kewirausahaan. Dan yang keempat, lulusan kita harus menguasai iptek yang terbaru. Iptek tapi yang terbaru. Mungkin saja iptek terbaru itu belum dikuasai oleh kampus, maaf Pak Rektor. Bisa saja. Tapi sudah berkembang di dunia industri. Oleh karena itu, keterlibatan industri dalam pendidikan di kampus sangatlah penting. Juga kerjasama antar kampus untuk mempercepat proses pengembangan dan penguasaan iptek terbaru. Dan yang kelima, lulusan kita jangan hanya siap mengisi lapangan kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Ini pentingnya pendidikan kewirausahaan dan juga interaksi yang intensif dengan dunia industri menjadi kunci yang penting bagi karya-karya inovatif bagi lulusan-lulusan kita. Saya rasa itu.